Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Diah Anwar dengan NIM 2203932 dari kelas 1B PGSD. Di sini saya akan memberi penjelasan mengenai landasan sosial budaya dalam landasan pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang landasan sosial budaya pendidikan dalam landasan pendidikan. Yang pertama adalah pengertian landasan. Dalam KBBI, pengertian landasan berarti fondasi atau dasar. Landasan dapat berarti alas atau dasar pijakan dari suatu hal. Secara singkat, landasan berarti dasar yang dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa landasan pendidikan berfungsi sebagai landasan atau titik tolak untuk pemeriksaan kritis terhadap cita-cita dan realitas yang mendasari kebijakan dan praktik pendidikan. Selanjutnya, topik-topik yang dibahas pada pembahasan kali ini antaranya sosiologi dan pendidikan, kebudayaan dan pendidikan, masyarakat dan sekolah, juga implikasi konsep pendidikan. Sosial budaya merupakan bagian dari hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap kehidupan manusia tidak pernah lepas dari unsur sosial budaya, sebab sebagian terbesar dari kegiatan manusia dilakukan secara berkelompok. Sosial budaya atau yang akrab juga disebut kebudayaan secara universal merupakan suatu tata nilai dalam masyarakat yang berasal dari pola pikir dan akal budi manusia yang hidup di dalamnya. Hasilnya berupa penciptaan akan beragam hal seperti kesenian, kepercayaan, maupun adat istiadat yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Selanjutnya adalah sosiologi dan pendidikan. Definisi umum dari sosiologi merupakan bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam suatu kelompok dan bagaimana susunan unit-unit atau kelompok masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta kaitannya dengan wilayah yang lainnya. Sosiologi dan pendidikan. Konsep atau teori dari sosiologi ini juga dapat memberi petunjuk kepada guru-guru tentang bagaimana seharusnya mereka membina para siswa agar mereka bisa memiliki kebiasaan hidup yang harmonis, bersahabat, dan akrab sama teman. Sosiologi dan sosiologi pendidikan ini sangat terkait. Yang salah satunya adalah tentang konsep proses sosial, yaitu suatu cara berhubungan antar individu atau antar kelompok dengan individu atau kelompok yang lain menimbulkan bentuk suatu hubungan tertentu. Dengan bersosialisasi, dia atau mereka akan semakin kenal, semakin akrab, lebih mudah bergaul, lebih percaya diri kepada pihak yang lainnya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sosiologi pendidikan. Meliputi yang pertama adalah interaksi guru-siswa, dinamika kelompok di kelas, dan organisasi intrasekolah, struktur dan fungsi dari sistem pendidikan, lalu sistem-sistem masyarakat, dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Selanjutnya, terdapat interaksi dan proses sosial. Interaksi dan proses sosial didasari oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi ini dapat berarti meniru. Bisa berupa positif ataupun negatif. Maka dari itu, anak-anak harus dibimbing agar tidak menirukan hal-hal yang negatif. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti berarti pengaruh. Lingkungan dapat mempengaruhi sikap atau pandangan dari seorang anak. Maka dari itu, kita harus mensugesti anak agar dapat berperilaku hal-hal yang baik. Selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi berasal dari kata identik yang artinya sama. Seorang anak dapat juga mensosialisasikan diri lewat identifikasi.
Ia bisa berusaha atau mencoba menyamakan dirinya dengan orang lain, baik secara sadar maupun tidak. Selanjutnya ada simpati. Simpati adalah faktor terakhir yang membuat anak mengadakan proses sosial. Simpati akan terjadi jika seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Sebab itu, hubungan yang akrab perlu dikembangkan antara guru dengan peserta didik agar simpati ini mudah muncul, sosialisasi mudah terjadi, dan anak-anak dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah pendidikan dan kebudayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, budaya berarti suatu pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang. Kebudayaan merupakan perilaku yang dimiliki oleh manusia sebagai ciri dari makhluk sosial yang dapat dijadikan acuan dalam tingkah laku. Pendidikan ini merupakan enkulturasi. Pendidikan adalah suatu proses yang buat orang memasukkan budaya, buat orang berperilaku mengikuti budaya yang masuk ke dirinya. Selanjutnya terdapat 6 fungsi utama dari kebudayaan. Yang pertama adalah keturunan dan pengasuhan anak. Suatu fungsi yang menjamin keberlangsungan hidup biologis kelompok sosial. Pengembangan kehidupan berekonomi, di mana pendidikan sebagai budaya akan membuat orang mampu menjadi pelaku ekonomi yang baik. Selanjutnya adalah transmisi budaya. Sebagai bagian dari kebudayaan adalah mampu membentuk dan mengembangkan generasi yang menjadi orang yang dewasa dan berbudaya. Selanjutnya meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan sebagai budaya haruslah dapat membuat anak mengembangkan kata hati dan perasaannya yang taat terhadap ajaran-ajaran agama yang dipeluknya. Selanjutnya adalah pengendalian sosial, yaitu pelembagaan konsep-konsep untuk melindungi kesejahteraan individu dan kelompok. Selanjutnya adalah rekreasi, yaitu kegiatan-kegiatan yang memberi kesempatan kepada orang untuk memuaskan kehidupannya, kebutuhannya akan permainan-permainan atau untuk bermain-main. Selanjutnya adalah hubungan antara masyarakat dan sekolah. Pendidikan ini juga tentunya dapat memberikan manfaat pada masyarakat sekitarnya. Ada berbagai macam manfaat. Di antaranya, sebagai transmisi dan pelestarian budaya, pusat budaya, meningkatkan integrasi sosial, sebagai seleksi dan alokasi dari tenaga kerja. Pendidikan ini juga dapat meningkatkan kemampuan menganalisis secara kritis. Lalu, yang terakhir adalah implikasi konsep pendidikan. Yang pertama adalah keberadaan sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekitar. Adanya kemungkinan pergeseran paradigma pendidikan perlu dibentuknya suatu badan kerjasama antara sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan metode pelajaran yang ditekankan pada kegiatan anak baik individual maupun kelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.